Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Da Silva Raditya. Nah, gimana nih? Ini adalah nastar yang sangat banyak banget teman-teman request. Ini tuh nastarnya emang enak banget, dan bahan-bahannya itu juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Dan caranya pun memang sangat mudah sekali. Jangan terkecoh sama kelihatan sulitnya ya, tapi ini caranya udah mudah banget deh. Buat yang udah penasaran, langsung aja kita ke bahan dan cara membuatnya. Jangan kemana-mana. Oke, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membulat-bulatkan selai nanasnya. Di sini udah saya siapin 300 hingga 350 gram selai nanas. Kemudian saya ambil dengan takaran sendok sebanyak setengah sendok teh. Lalu saya bulet-buletin aja kayak gini. Kalau udah bulat, kemudian bisa kita diemin di sini. Kita bikin sampai semuanya habis. Kemudian kalau udah selesai kita bulet-buletin, bisa kita simpan dulu di dalam chiller sambil bikin adonan nastarnya. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk bikin bagian luar nastarnya. Oke, langsung aja di bahan yang pertama. Di sini ada 150 gram salted butter, ini yang asin ya pokoknya. Kemudian di sini ada 150 gram margarin. Kemudian ada 2 butir kuning telur, 50 gram gula pasir, ini gula pasir biasa saya haluskan. Setelah itu 350 gram tepung terigu protein sedang. Di sini saya menggunakan segitiga biru. 1 saset susu bubuk atau di sini sekitar 27 gram. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan 27 sampai 30 gram juga boleh. Sangat gampang kan? Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama, kita masukin aja margarin. Udah kita siapin bowl seperti ini. Kemudian kita masukin margarin, lalu butternya kita masukin juga. Kemudian di sini dua bahan ini akan saya aduk terlebih dulu menggunakan whisker. Kalau misalkan teman-teman mau mengaduk dengan mixer boleh juga, langsung aja dimasukin beserta gula dan telurnya. Tapi di sini saya ingin mengaduk dengan whisker biasa aja, jadi nggak perlu menggunakan mixer. Ini sampai benar-benar tercampur dulu ya, nggak perlu terlalu kuat, pokoknya sampai tercampur aja. Karena tadi kan kelihatan butternya masih agak sedikit beku. Setelah mulai tercampur semua kelihatan seperti ini, udah lembut, kemudian kita masukkan telur dan gula pasirnya. Nah, di sini telur dan gula pasirnya kita aduk aja sampai cukup tercampur rata. Kalau misalkan menggunakan mixer, jangan menggunakan kecepatan yang tinggi, tapi gunakan kecepatan yang sedang ke kecil aja boleh, sampai dia mulai tercampur seperti ini. Jangan terlalu lama supaya dia nanti nggak melebar ketika dipanggang. Kalau udah tercampur seperti ini nih, baru kita masukkan tepung terigu protein sedangnya. Setelah tepungnya masuk, kita masukkan susu bubuknya. Di sini saya masukin setengah-setengah terlebih dulu supaya nanti mudah untuk tercampur rata. Nah, ini sisa dari tepungnya tadi, kemudian saya masukin. Di sini kalau misalnya diaduk dengan spatula seperti ini, kurang maksimal ya, kurang tercampur rata. Jadi saya akan menggunakan sarung tangan, kemudian saya aduk dengan menggunakan tangan seperti ini. Sampai dia tercampur aja, nggak perlu sampai dibejek-bejek. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan full butter juga boleh, atau misalkan full margarin juga boleh. Tapi kalau saya ya lebih suka digabung dengan setengah-setengah seperti ini. Menurut saya pribadi, kalau misalkan menggunakan full butter itu terlalu ngeprul, kalaupun misalkan menggunakan full margarin itu terlalu keras. Jadi kalau separuh-separuh gini teksturnya pas banget. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini baru bisa kita cetak. Untuk cetakannya saya akan ambil satu size di atasnya isian tadi. Kalau selai nanasnya tadi adalah setengah sendok teh, dan untuk bagian luarnya ini saya akan menggunakan 1 sendok teh seperti ini. Kemudian kalau udah kita ambil, lalu kita penyet-penyet aja kayak gini. Jangan lupa selai nanasnya udah kita keluarin. Kemudian kalau udah seperti ini, bisa kita masukin aja selai nanasnya. Selai nanasnya ini kita masukin nggak perlu sampai menunggu dia suhu ruang dingin, boleh langsung kita masukin kayak gini. Kemudian bisa kita bulet-buletin aja sampai semuanya rapi. Kalau udah rapi, dia akan seperti ini, cantik banget. Oke, saya akan tunjukin satu kali lagi. Kita ambil 1 sendok teh adonan untuk bagian luar nastarnya.
Kemudian kalau udah selesai bisa kita buletin sebentar, kemudian kita penyet-penyet sampai gepeng. Setelah itu bisa kita kasih isian selai nanas yang udah kita buletin seukuran setengah sendok teh tadi. Kemudian ini kita rapetin, lalu kita gulung-gulung lagi. Pokoknya dipelintir-pelintir sampai dia benar-benar bulat. Kayak gini. Nah, kalau udah selesai semuanya nih, udah ngantri untuk nastarnya ya. Udah cantik banget bulat-bulat. Ini berarti udah siap untuk kita oven. Untuk satu resep ini saya jadi 2 loyang ya. Jadi untuk yang 1 loyang saya akan oven dulu. Jangan lupa seperti biasa saya ingetin, sebelum adonannya masuk, ovennya udah dipanasin terlebih dulu di suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 15 hingga 20 menit atau hingga panas di dalam ovennya itu mulai stabil. Nah, untuk ovennya ini nanti akan saya gunakan api atas bawah. Jadi memanaskannya menggunakan api atas dan bawah ya. Setelah panas sudah stabil di dalam oven, baru bisa kita masukkan adonan nastar yang udah kita bikin tadi. Nah, buletan-buletan cantik ini kita masukin, kemudian ini akan kita panggang di suhu 140 sampai 150 derajat Celcius selama 20 menit menggunakan api atas bawah, atau bisa disesuaikan dengan teman-teman aja. Nah, kalau saya di sini cukup 20 menit aja udah matang seperti ini, kemudian bisa kita angkat lalu kita sisihkan terlebih dulu. Sembari menunggu nastarnya dingin, kita akan bikin bahan olesannya. Yap, jadi bener banget, nastarnya tadi kita akan oven sebelum dikasih olesan. Nah, kita bikin bahan olesannya ini. Untuk bahan olesannya ini terdiri dari 3 butir kuning telur, kemudian di sini akan kita campurkan 3 sendok makan minyak goreng biasa. Jadi ini perbandingannya 1:1:1. Nah, yang satunya apalagi nih? Yang satunya adalah kental manis putih seperti ini. Untuk kental manis putihnya sama, di sini karena kita menggunakan 3 butir telur, jadi kental manisnya sebanyak 3 sendok makan. Jangan terlalu banyak untuk kental manisnya, pokoknya pas aja 3 sendok makan, karena nanti kalau misalkan terlalu banyak kental manisnya, dia akan membuat bagian atasnya itu kurang rapih gitu. Kalau udah semuanya kita masukin nih, udah kita campur kuning telur, minyak, serta kental manis putih, ini akan kita aduk rata. Kalau udah tercampur rata, bisa langsung kita olesin ke bagian nastar yang udah matang tadi. Nah, untuk mengolesnya, ini tunggu nastarnya ini dingin, kemudian baru kita oles. Selain itu, untuk mengolesnya di sini juga kita akan mengoles sebanyak 3 kali. Tapi bukan langsung 3 kali gitu ya. Ini olesan yang pertama, jadi semuanya kita olesin dulu. Yang pertama, kayak gini. Oles bagian atas, bagian samping, sampai semuanya penuh dengan olesan. Kalau udah semuanya kita olesin nastarnya, kemudian ini akan kita diamin dulu sampai dia kering. Sebentar kok ini untuk mendiamkan sampai dia kering. Sembari menunggu olesannya ini kering, kita lihat tuh loyang yang kedua yang tadi kita panggang. Kalau udah matang seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dulu. Nah, ini udah kering nih bagian atasnya, langsung kita oles yang kedua. Jadi untuk mengolesnya ini bukan 1 kali olesan kemudian di oven, 1 lagi olesan di oven, bukan ya. Jadi biarin aja kering di dalam suhu ruang ya, biarin kering di suhu ruang. Kalau udah olesan yang kedua nih, kita diemin lagi sampai dia kering. Kita diemin dulu yang olesan kedua. Kalau olesan yang kedua udah kering, baru kita olesin yang ketiga seperti ini. Sesuai yang saya bilang tadi, sekali lagi saya ingatkan untuk mengoles kuning telur di atas nastarnya ini jangan sampai ketika dia panas, tapi ketika dia udah dingin baru kita olesin. Nah, untuk olesan yang ketiga ini kita nggak perlu nungguin lagi, langsung aja setelah olesan ketiga bisa kita panggang. Jangan lupa ovennya udah dipanasin dulu sebelum adonannya masuk. Nah, di sini untuk memanggang bagian atas nastarnya tadi atau bagian olesannya, kita nggak perlu membutuhkan suhu yang tinggi. Kita hanya memanggang di suhu 100 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Atau misalkan 10 menit kurang nih, ditambahin lagi aja juga boleh. Nah, di sini saya membutuhkan waktu 10 menit dengan suhu 100 derajat Celcius menggunakan api atas bawah.
Kalau udah 10 menit kayak gini, bisa kita angkat, lalu bisa kita lihat nih. Nah, ini loyang yang kedua juga udah selesai dioles-oles sebanyak 3 kali. Kita oven dulu aja, kemudian bisa kita lihat nih. Nah, ini dia nastarnya yang udah jadi. Ini beneran enak banget, harumnya udah, ini enak banget deh harumnya. Langsung aja kalau misalnya udah dingin, bisa kita taruh di cup-cup kecil kayak gini. Kemudian kalau udah kayak gini, bisa kita masukin ke dalam toples, bisa disesuaikan selera. Untuk satu resep ini jadinya kurang lebih sekitar 900 sampai 1000 gram atau sekitar 1 kilo. Nah, ini dia nastar yang super enak, super cantik, super banget rasanya. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita cicipin yuk. Nah, ini dia untuk nastar isi selai nanasnya, dan ini enak banget. Coba kita lihat dulu ya. Nah, dia kayak gini. Kita lihat bagian dalamnya. Wow, baliknya juga dia nggak gosong, jadi pas banget kayak gini. Enak banget. Ini tuh rasanya pas banget. Kue yang ditunggu setelah sekian purnama. Mona, ini kelamaan ditaruh, katanya mau ditaruh di toples, udah langsung aja ini ambil dari oven. Enak suka banget ya. Namanya kue nastar. Nastar. Seperti mati lampu. Suka banget ya, ini sukanya nastar banget. Tunggu ini adiknya makan. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bikin nastar super cantik ini di rumah, karena ini enak banget. Bahannya juga kelihatan banget kan, sangat mudah. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.